Salam, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Perkenalkan, nama saya Sonia Lakes dengan NIM 20520230039. Prodi Psikologi Kristen semester 2 kelas B, tugas psikometri dasar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang tes psikologi. Yang pertama, pengertian tes psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Latin testum atau testation yang berarti bukti, keterangan, pernyataan. Pertama dikenalkan oleh James Chantel 1890, suatu metode psikologis untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Tes suatu metode untuk menjaring data berupa perilaku individu yang berlangsung dalam suatu situasi yang baku. Situasi yang baku sama untuk semua orang yang dites. Ada ketentuan yang baku mengenai pelaksanaan, perhitungan, dan interpretasi objektif. Manfaat penggunaan metode tes. Efisiensi adalah dalam waktu untuk mengetahui gambaran kepribadian individu. Hasil-hasil tes dapat dikomparasikan dengan hasil tes lain. Yang ketiga, aturan pelaksanaan tes. Tidak setiap orang diperkenakan membeli alat tes psikologi. Penggunaan dibatasi. Alasan-alasan pembatasan yang ketat dikenakan terhadap alat-alat tes yang sulit untuk menginterpretasikannya. Karena kesalahan dalam interpretasi akan mengakibatkan sesuatu yang sangat serius. Untuk mencegah kopi-kopi pertanyaan tidak jauh ke tangan orang-orang yang akan menempuh tes tersebut. Alat tes yang sudah diteliti dan memenuhi syarat akan diberikan kepada suatu penerbit tertentu dan badan penerbit itulah yang berhak mempublikasikannya sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang dikeluarkan oleh APA, American Psychological Association. Ada 3 tingkat dalam pembatasan tes. Yang pertama, tes tingkat A, terdiri dari alat-alat tes yang dapat digunakan, diskor, dan diinterpretasikan dengan bantuan manual tes, serta pengetahuan tentang macam organisasi di mana seseorang bekerja. Misal achievement test. Yang kedua, tes tingkat B. Alat-alat tes yang pemakalannya membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti pengetahuan teknis tentang konstruksi tes, penggunaan tes, dan mengetahui atau menguasai psikologi, misal kecerdasan, tes bakat, tes minat, personal inventories. Yang ketiga, tes tingkat C. Alat-alat yang mempersyaratkan pengertian tentang tes yang baik serta mempersyaratkan pengetahuan psikologis serta pengalaman dalam menggunakan alat-alat tersebut. Misal tes-tes psikologi untuk kepentingan klinis. Syarat-syarat tes yang baik. Yang pertama, valid. Memiliki validitas kesesuaian sejauh mana tes mengukur aspek yang akan diukur. Yang kedua, reliable. Memiliki derajat kepercayaan tertentu, yaitu
skor yang diperoleh relatif tetap walaupun pengambilan tesnya dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, distandarisasikan atau dibakukan. Yang dibakukan materi tes, prosedur tes, scoring, dan interpretasi. Yang keempat, memiliki norma. Dipakai untuk menginterpretasikan skor dengan cara membandingkan hasil skor seseorang dengan norma kelompok. Yang kelima, objektif. Respon hanya memiliki satu alternatif benar dan memberikan hasil yang sama bila dinilai oleh pemeriksa dan berbeda. Yang keenam, komprehensif. Dapat mengungkap banyak hal. Yang ketujuh, diskriminatif. Memiliki daya pembeda, yaitu mampu menunjukkan perbedaan-perbedaan mengenai sifat atau faktor tertentu pada individu satu dengan lainnya. Yang ke-8, mudah digunakan. Mudah penyelenggaraannya. Klinis. Prosedur pelaksanaan tes yang benar. Pemeriksa, subjek yang diperiksa, tes yang dapat mempengaruhi hasil tes psikologi. Karakteristik rangsang tes, isi tes, format tes, keterikatan pada kultural pengaruh tester, gangguan lingkungan fisik, konteks sosial individual atau klasikal, pencatatan data. Karakteristik individu, tujuan pemeriksaan, gaya berespon, kondisi fisik, keadaan emosi. Tes menurut Gower meramalkan prognosa, prediksi tentang sikap, menggambarkan atau mendeskripsikan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seleksi, evaluasi, dan lain-lain. Pentingnya intuisi dan empati. Perlu adanya pengertian yang mendalam tentang subjek yang diperiksa. Menemukan diri sendiri, memberi pengertian dan mendalam pada diri subjek tentang gambaran kepribadiannya. Hasil tes dibicarakan dengan subjek tentang gambaran kepribadiannya. Hasil tes dibicarakan dengan subjek yang bersangkutan. Diskonsultasikan. Subjek diharapkan insik tentang dirinya. Yang kelima, tes kepribadian. Suatu alat ukur yang disusun untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Dalam penggunaannya perlu melihat landasan teoritisnya. Dikelompokkan berdasarkan teknik pengungkapannya, proaktif, non-proaktif, bentuk alat tes, verbal, non-verbal. Terima kasih.